Halo semuanya, kembali lagi di channel Aru Cerita Film. Like Stars, film yang akan saya ceritakan adalah film misteri yang disutradarai oleh Paul Corey, dirilis tahun 2017. Film ini diperankan oleh Michael Hussman, Teresa Palmer, dan Sam Braid. Film 222 menceritakan tentang Dylan Bronson, yaitu seorang pria yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas pesawat di Bandara New York. Dylan merupakan orang yang sangat cerdas dan mampu melihat pola aktivitas berbagai hal. Kemampuan ini sangat membantu Dylan dalam pekerjaannya, karena dia mampu memprediksi dan mengatur lalu lintas penerbangan pesawat dengan sangat baik. Hingga suatu hari pada jam 2:22 siang, dia mengalami penglihatan misterius. Hal itu hampir saja membuat kecelakaan 2 pesawat. Karena kesalahannya itu pula, dia diskors 1 bulan. Di saat itulah Dylan dapat melihat dan mengalami kejadian yang sama di waktu yang sama. Kehidupan Dylan terus berulang dengan cara yang sama setiap hari dan berakhir pada jam 2:22 siang. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berjalan menuju Grand Central Station, New York. Di dalam stasiun jam menunjukkan pukul 2:20. Pria itu mengeluarkan pistol. Terlihat pria yang lainnya sedang membaca koran. Pasangan berpelukan, sekelompok anak sekolah. Kemudian ada seorang pria lagi yang mengeluarkan pistol. Orang-orang mulai berteriak. Salah satu pria bersenjata itu menghampiri seorang wanita dan menyentuh perutnya. Kemudian terlihat kedua pria saling menodongkan pistol. Polisi berusaha menghentikan mereka. Saat itu jam menunjukkan pukul 2:22. Tidak lama terdengar suara tembakan. Ternyata itu hanyalah mimpi. Seorang pria bernama Dylan bangun dari mimpinya. Dia merasa mimpinya sangat nyata. Dia kemudian melanjutkan rutinitas paginya. Dylan mengendarai sepeda menuju stasiun. Di perjalanan, dia mendengar suara ambulans, seorang wanita tertawa, dan suara alat konstruksi. Kemudian dia naik kereta menuju ke tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai air traffic controller. Setelah bekerja, dia pergi ke klub untuk minum dengan rekan kerjanya. Dia menerima tiket pertunjukan balet sebagai hadiah ulang tahunnya yang akan datang dari salah satu temannya. Keesokan harinya, Dylan kembali melakukan rutinitas yang sama. Di tempat dia bekerja, Dylan mulai melihat pola kejadian yang saling berhubungan. Dia berhalusinasi mengenai suatu kejadian yang pernah terjadi tepat pada jam 2:22. Tiba-tiba rekan kerjanya memanggil. Dia tersadar dan melihat 2 pesawat yang akan bertabrakan. Kemudian dia buru-buru memberikan instruksi kepada pilot. Akhirnya kedua pesawat itu terhindar dari kecelakaan. Penumpang di dalam pesawat itu merasa lega. Dylan melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 2:23. Karena kejadian itu, dia diskors selama 4 minggu karena hampir membunuh 900 orang jika pesawat itu bertabrakan. Keesokan harinya, dia berjalan menuju tempat pertunjukan balet. Dalam perjalanan, dia melihat pesawat Emirates 433 terbang. Tiba-tiba mobil berhenti. Kemudian di stasiun, dia mendengar pengumuman The Millers Express berangkat dari jalur 32. Dia memandang ke atas dan tiba-tiba kaca pecah. Dylan melihat jam menunjukkan pukul 2:22. Dia tiba di Royce Theater. Di dalamnya, dia melihat seorang wanita bernama Sarah dan terpesona dengan kecantikannya. Setelah pertunjukan balet selesai, Dylan menghampiri Sarah yang sedang duduk sendiri. Kemudian mereka saling berkenalan. I'm Dylan. I'm Sarah. Setelahnya mereka pergi ke restoran dan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dylan menceritakan kalau ayahnya seorang pilot dan dia juga dilatih untuk menjadi seorang pilot, tetapi dia tidak pernah bisa menjadi pilot karena dia takut terbang. Sedangkan Sarah mengatakan bahwa dia bekerja di galeri seni Howard Pace. Dylan juga memberitahu bahwa dia diskors dari pekerjaannya karena dia hampir membuat pesawat bertabrakan pada jam 2:22.
Sarah memberitahunya bahwa dia berada di pesawat itu. AS-841 from O'Hare. That was my flight. Merasa menyesal, Dylan meminta maaf padanya. Sebelum mereka berpisah, mereka saling mengakui walaupun baru saja bertemu, mereka merasa seperti sudah saling mengenal sejak lama. Sepanjang perjalanan pulang, Dylan terlihat bahagia. Keesokan harinya, Dylan mendengar suara pesawat Emirates 433 terbang. Kemudian dia menerima telepon dan tiba-tiba terdengar suara kecelakaan di luar apartemennya. Seseorang dari stasiun Grand Central memberitahu bahwa dompetnya tertinggal di kereta. Setelah mengambil dompetnya, dia mendengar pengumuman The Melrose Express berangkat dari jalur 32. Kemudian dia melihat pasangan yang berpelukan, sekelompok anak, wanita hamil, lampu berkedip, dan tepat jam 2:22 terdengar teriakan dan lampu pecah. Dylan datang ke tempat kerja Sarah. Kemudian dia mengajaknya untuk makan es krim di taman. Sarah bercerita kalau dia bercita-cita menjadi penari, tapi karena dia mengalami cedera ketika latihan, akhirnya dia membuang mimpinya. Dylan berusaha menghiburnya dengan menyalakan musik di ponselnya, kemudian mengajaknya berdansa. Mereka saling bertatapan kemudian berciuman. Mereka pergi ke apartemen Dylan dan berakhir dengan Sarah bangun di tempat tidur Dylan keesokan harinya. Dylan bertanya kepada Sarah dari mana dia mendapatkan kalungnya. Dia menjawab bahwa kalungnya hadiah ulang tahun dari mantan pacarnya, Jonas. Dia adalah seniman di galeri tempatnya bekerja. Dylan bertanya kapan ulang tahun Sarah. Ternyata mereka berdua lahir pada tanggal yang sama, yaitu 18 April 1986. Dan akan berusia 30 tahun minggu depan. Tiba-tiba terdengar tabrakan di luar apartemen Dylan tepat jam 9:15. Dan dia memberitahu Sarah bahwa itu adalah hari ketiga berturut-turut dia melihat kejadian yang sama terjadi. Kemudian kita diperlihatkan Dylan yang sedang berada di dalam taksi menuju stasiun kereta. Sopir taksi berusaha menghindari kemacetan dengan mencari jalan lain. Ketika melihat sekitar, dia mulai melihat pola kejadian yang sama, yaitu seorang wanita tertawa. Seorang pria berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" dan suara alat konstruksi. Seketika Dylan meminta supir taksi untuk berhenti hingga membuatnya marah. Dia menghentikan mobilnya, tapi tiba-tiba taksi itu ditabrak hingga kaca pecah dan mobil terbalik. Meskipun Dylan terluka, dia buru-buru pergi ke stasiun kereta dan melihat lagi pola kejadian yang sama persis. Seorang pria membaca koran, pengumuman The Melrose Express berangkat dari jalur 32. Pasangan yang berpelukan, sekelompok anak berjalan, dan seorang wanita hamil berdiri di bawah jam tepat pukul 2:22. Kemudian lampu pecah. Dia memberitahu Sarah tentang pola kejadian yang berulang, tetapi dengan orang yang berbeda yang melakukan tindakan yang sama. Sarah tidak mempercayai Dylan, tetapi dia berusaha untuk membuatnya nyaman dengan memeluknya. Setelah kejadian itu, Dylan mulai menulis pola kejadian yang sama yang dia alami. Mulai dari jam 9:10, setetes air jatuh, kemudian serangga mati dan sebuah pesawat yang terbang di atas pukul 11:15. Dia keluar dan mendengar suara ambulans, wanita tertawa, seorang pria berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" dan suara alat konstruksi. Keesokannya di atap gedung apartemennya, dia menunggu pola kejadian yang sama. Walaupun langit cerah, tepat jam 9:10, setetes air jatuh di atas bukunya. Serangga mati di dalam buku, kemudian pesawat yang terbang di atas. Dylan tidak mempercayainya, tapi pola kejadian yang sama memang benar-benar terulang. Setelah itu, dia menulis ulang setiap kejadian yang dia alami. Dylan datang ke galeri mencari Sarah. Ternyata di sana sedang ada pameran karya Jonas di mana dia sebagai pemeran utama. Sarah memperkenalkan Dylan pada Jonas. Jonas membuat pameran hologram tentang kejadian di stasiun kereta Grand Central. Dia melihat hologram itu dan menyadari kalau kejadian itu sama persis seperti yang dialami beberapa hari terakhir. Seorang wanita hamil di bawah jam, seorang pria membaca koran, dan pengumuman The Melrose Express berangkat dari jalur 32. Dylan menyangka kalau Jonas mengikutinya, karena hanya dirinya lah yang mengetahui tentang kejadian ini. Dylan mendorong Jonas dan mereka berkelahi sampai akhirnya mereka dipisahkan.
Di antara penonton terdengar tepuk tangan. Pemilik galeri Kiefer mengatakan kalau pameran hologram ini adalah ide yang bagus. Dia memberitahu bahwa ini adalah kejadian pembunuhan 30 tahun yang lalu di stasiun Grand Central. Karena kejadian itu, Sarah menyuruh Dylan pergi dan dia meminta maaf pada Jonas. Di luar galeri, Dylan mengirim pesan permintaan maaf pada Sarah. Keesokan harinya, ketika dia sedang memperbaiki karet alat olahraganya yang rusak, dia menemukan setumpuk amplop yang tersembunyi. Dia melihat sebuah paspor bernama Jack Redman. Jack menulis surat-surat ini untuk seorang wanita bernama Evelyn. Setelah diselidiki, Dylan mengetahui bahwa Jack tinggal di apartemennya 30 tahun yang lalu, di tahun 1987. Dia juga menemukan artikel online tentang pembunuhan yang terjadi 30 tahun yang lalu di stasiun Grand Central di mana Jack adalah pembunuhnya. Dia membunuh kekasihnya Evelyn yang sedang hamil dan seorang polisi tepat jam 2:22. Jack membunuh Evelyn karena cemburu. Evelyn jatuh cinta dengan seorang polisi bernama Noah. Noah juga dibunuh oleh Jack di waktu yang sama. Dylan juga menemukan fakta kalau dirinya, Sarah, Jack, dan Evelyn lahir pada tanggal yang sama, yaitu 18 April. Melihat bukti-bukti yang sudah dia temukan, dia tersadar kalau dirinya dan Sarah adalah Jack dan Evelyn di kehidupan lain. Dylan melihat alamat rumah Evelyn di surat itu dan mengunjunginya. Dylan bertemu saudara perempuan Evelyn yang mengatakan kalau Evelyn sangat mencintai Jack. Jadi dia berpikir teori bahwa Jack membunuh Evelyn karena dia mencintai pria lain adalah salah. Dia juga memberitahu mengenai seorang polisi bernama Noah yang jatuh cinta pada Evelyn. Ketika Dylan kembali ke rumah, dia menghubungkan pola kejadian yang terjadi 30 tahun yang lalu dengan situasi dirinya dan Sarah. Dia melihat 3 bintang yang terlibat dalam pola kejadian ini, yaitu Jack, Evelyn, dan Noah di masa lalu. Kemudian di saat ini adalah Dylan, Sarah, dan Jonas. Pola kejadian telah berulang setelah 30 tahun lamanya. Dylan mengirimi Sarah pesan tentang apa yang telah dia lihat dan memintanya untuk bertemu dengannya. Sarah ada di galeri melihat hologram Jonas. Dia memberitahu Jonas mengenai kejadian yang dialami Dylan. Jonas mengatakan kalau yang dialami Dylan hanya sebuah delusi. Hari itu, Sarah mengunjungi Dylan di apartemennya. What's really going on? Dylan menceritakan pada Sarah mengenai Jack dan Evelyn. Ada kemungkinan bahwa kejadian pembunuhan 30 tahun yang lalu akan terjadi di hari ulang tahun mereka, di mana Jack membunuh Evelyn di masa lalu, dan di masa sekarang dirinya akan membunuh Sarah. Jadi, dia menyuruh Sarah untuk pergi dan menjauh dari dirinya. Setelah Sarah pergi, Dylan mengalami depresi. Dia merusak barang-barang di apartemennya. Kemudian dia naik ke atap gedung. Dia berniat melompat, tetapi berubah pikiran ketika dia melihat pesawat terbang di atas. Di sisi lain, Sarah pergi ke tempat Jonas dan menceritakan semua yang terjadi. Jonas mengajaknya berlibur untuk mengalihkan pikirannya dari Dylan. Keesokan paginya, Dylan menyadari bahwa tetesan air, serangga, pesawat, dan segalanya yang terjadi adalah pola kejadian yang terjadi pada Jack pada hari dia meninggal. Dia berasumsi bahwa pola kejadian ini mau memberitahunya bahwa Sarah dalam bahaya. Setelah mengetahui hal ini, Dylan berlari untuk menyelamatkannya. Dia berusaha menghubungi ponselnya tapi tidak diangkat. Akhirnya Dylan pergi ke tempat Jonas. Di sana, dia terkejut melihat dinding penuh dengan foto Sarah dan beberapa hologram dirinya. Dia menyadari kalau Jonas terobsesi dengan Sarah. Dia juga menemukan kotak pistol yang kosong. Dylan semakin yakin kalau Sarah dalam bahaya. Dia bergegas ke stasiun kereta Grand Central. Sementara itu, Jonas dan Sarah berada di stasiun kereta. Jonas menyuruhnya untuk menunggu di bawah jam sementara dia pergi membeli tiket. Tickets to Millhurst, please. That'll be $52. Kejadian 30 tahun yang lalu terulang lagi. Jonas kembali dengan membawa tiket. Dia juga menyadari bahwa mereka menjalani masa lalu mereka. Sarah mengatakan pada Jonas kalau dia tidak bisa pergi dengannya karena dia mencintai Dylan. What are you talking about? Jonas tidak suka mendengarnya. Dia memaksa Sarah untuk mengucapkan kata cinta padanya, tapi Sarah menolaknya. Dylan tiba di stasiun dan memanggil Sarah. Jonas berpikir kalau Sarah menyuruhnya untuk datang. Hal ini membuat Jonas marah.
Dia berjalan menuju Dylan dengan pistol di tangannya. Orang-orang yang melihatnya mulai berlarian menyelamatkan diri. Sarah melihat kejadian di sekitarnya sama dengan yang diceritakan oleh Dylan, yaitu seorang pria membaca koran, pasangan yang berpelukan, dan sekelompok anak. Dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Dylan adalah benar. Dia juga tersadar wanita hamil di bawah jam adalah dirinya sendiri. Jonas pertama-tama mengarahkan senjatanya ke Dylan, kemudian dia mengarahkannya ke Sarah. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa memilikinya, begitu pula Dylan. Dylan melindungi Sarah tepat pada waktunya, tapi dia tertembak pada pukul 2:21. Peristiwa dari 30 tahun yang lalu terjadi, dan tepat pada pukul 2:22, Jonas ditembak oleh polisi. Dylan jatuh dalam pelukan Sarah dan memejamkan matanya. Dylan melihat gambaran Jack dan Evelyn yang saling mencintai. Jam menunjukkan pukul 2:23 ketika Sarah melihatnya. Mereka berhasil bertahan hidup dan selamat. Nasib mereka telah berubah. Diberitahu bahwa di kehidupan sebelumnya, seorang polisi yang bernama Noah adalah orang yang membunuh Evelyn dan Jack, tetapi polisi telah membalikkan ceritanya untuk menyelamatkan reputasi mereka. Film berakhir dengan memperlihatkan Dylan yang akhirnya menjadi pilot, dan Sarah yang tersenyum ke arahnya dengan bayi mereka di sisinya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.